Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Salah satu yang paling disorot adalah pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang dinilai berbahaya bagi demokrasi. Menurut Guntur, pasal tersebut membuka ruang besar bagi kriminalisasi terhadap rakyat yang menyampaikan kritik. Ia menilai, batas antara kritik dan penghinaan sangat tipis dan rawan ditafsirkan secara subjektif oleh pihak yang merasa tersinggung. Guntur menjelaskan, meski secara teori kritik dan penghinaan adalah dua hal berbeda, dalam praktiknya banyak orang yang menganggap kritik sebagai penghinaan. Ketika perasaan pribadi lebih dominan, laporan hukum tetap bisa dilakukan meski substansi yang disampaikan sejatinya merupakan kritik. Ia menilai situasi ini menjadi persoalan serius bagi demokrasi Indonesia. Kritik, kata Guntur, seharusnya menjadi hal yang wajar dalam negara demokratis. Namun, dengan adanya pasal tersebut, ruang kebebasan rakyat justru semakin menyempit. Guntur juga menekankan bahwa persoalan utama terletak pada ketiadaan definisi dan kriteria yang jelas dalam membedakan kritik dan penghinaan. Jika tafsir diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa batasan yang tegas, potensi penyalahgunaan akan semakin besar. Lebih jauh, ia menilai pasal 218 KUHP baru mencerminkan sikap pemerintah yang semakin egois dan jumawa. Menurutnya, pemerintah terkesan semakin berani berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Guntur bahkan mengklaim bahwa arah kebijakan ini menunjukkan kecenderungan negara untuk mencabut hak politik rakyat dan membungkam kritik melalui jalur hukum. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk pencederaan terhadap kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah republik. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilainya semakin enggan mendengar masukan publik. Dalam pandangannya, kondisi ini memperlihatkan adanya hasrat berkuasa yang berlebihan. Tim ahli KUHP dan pemerintah membantah. Di sisi lain, anggota tim ahli KUHP nasional, Albert Aries, memberikan penjelasan berbeda. Ia menegaskan bahwa kritik tidak dikriminalisasi dalam pasal 218 KUHP baru. Albert menjelaskan, pasal tersebut hanya menjerat perbuatan yang masuk kategori penghinaan, seperti menista, mencemarkan nama baik, atau memfitnah presiden dan wakil presiden. Selain itu, proses hukum hanya bisa berjalan jika ada pengaduan resmi langsung dari presiden atau wakil presiden. Menurut Albert, aturan ini justru dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan hukum oleh pihak ketiga yang sebelumnya kerap mengatasnamakan kepentingan presiden. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij juga menegaskan bahwa pasal 218 tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan demokrasi maupun berekspresi. Edi meminta masyarakat membaca pasal tersebut secara utuh, termasuk penjelasannya. Ia menekankan bahwa kritik tetap diperbolehkan dan tidak dilarang oleh aturan tersebut. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud penghinaan adalah tindakan menista atau memfitnah. Menurutnya, menista dapat berupa sumpah serapah atau ujaran yang bertujuan menghujat seseorang, sedangkan memfitnah adalah menyebarkan tuduhan palsu yang merusak reputasi. Edi menegaskan bahwa kritik, termasuk melalui unjuk rasa, tetap dilindungi. Ia menilai, jika pasal itu dibaca secara menyeluruh, maka perbedaan antara kritik dan penghinaan akan terlihat jelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.